selamat siang semuanya. Nah, pada siang ini kita akan lanjut pelajaran agama. Nah, jadi materi kita pada siang ini yaitu mengenai makna kehadiran Allah dalam keterbatasan manusia. Nah, Miss ulangi ya anak-anak. Materi kita pada siang hari ini yaitu makna kehadiran Allah dalam keterbatasan manusia. Nah, jadi anak-anak, kalau kita minggu lalu belajar mengenai ciptaan Allah, baru kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, pada saat ini kita mempelajari makna kehadiran Allah dalam keterbatasan manusia. Nah, jadi maksudnya di sini keterbatasan yaitu hal-hal yang tidak bisa ataupun yang tidak mungkin dilakukan manusia. Itulah maksudnya keterbatasan. Nah, jadi keterbatasan itu yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, oleh hewan, ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan itu telah menciptakan daripada hari pertama sampai hari ketujuh, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, dan menciptakan manusia. Nah, di mana dari semua ciptaan Tuhan itu, ciptaannya yang paling istimewa yaitu manusia. Nah, jadi walaupun manusia itu ciptaan Tuhan yang paling istimewa, namun manusia itu tidak boleh sewenang-wenangnya, tidak boleh seenak-enaknya dalam merusak ataupun menghancurkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Maksudnya itu seperti merusak lingkungan, menebang pohon sembarangan. Nah, jadi itu tidak boleh dilakukan manusia dengan sembarangan. Nah, jadi Tuhan itu memberikan wasiat atau memberikan perintah kepada kita, yaitu kita dapat membacanya di Kejadian 1 ayat 28 sampai 30, di mana Allah memberi perintah kepada manusia untuk menguasai ciptaannya. Nah, pada Kejadian 1 ayat 28 sampai 30, di mana Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya. Namun anak-anak, walaupun Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya, bukan berarti kita itu jadi sesuka-suka kita dalam ciptaan Tuhan, sesuka-suka kita terhadap hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi maksudnya itu menguasai segalanya, maksudnya itu kita diberikan perintah untuk menjaga serta melestarikan ciptaan Tuhan. Kita diberikan wewenang untuk menjaganya dengan baik. Nah, jadi kita dapat memiliki segalanya, tapi kita juga harus menjaga dan melestarikan, seperti memelihara tumbuh-tumbuhan, baru tidak memburu hewan sembarangan. Nah, jadi kita itu harus menjaga. Jangan merusak lingkungan sembarangan, menebang pohon sembarangan, mencemari laut-laut ataupun danau. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi di sini kita itu memberikan wewenang untuk menjaganya, melestarikannya. Nah, jadi anak-anak, maksudnya di sini kehadiran Allah di dalam keterbatasan manusia. Nah, keterbatasan tadi Miss bilang apa? Yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, jadi dari ciptaan Tuhan semuanya itu manusia yang paling istimewa.
Nah, manusia juga diberi perintah untuk menguasai ciptaannya. Namun, di dalam semuanya itu manusia memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu maksudnya di mana Allah itu dapat menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan matahari, bulan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, namun walaupun manusia segambar dengan Allah, memiliki akal dan ciptaan Tuhan yang paling istimewa, nah namun manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, yaitu manusia tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bulan, tidak bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menciptakan hewan, tidak bisa mengatur matahari. Maunya malam itu menjadi siang, siang itu menjadi malam. Nah, manusia tidak bisa melakukannya. Nah, itulah keterbatasan manusia. Manusia itu tidak bisa menciptakan segala sesuatunya. Namun, manusia dapat melestarikannya dan menjaga ciptaannya. Nah, itulah keterbatasan manusia. Manusia itu tidak bisa menciptakan seperti yang dilakukan Allah. Namun, manusia itu dapat menghasilkan ataupun mengembangkan dari ciptaan Tuhan. Nah, menghasilkan ataupun mengembangkan itu maksudnya seperti kita melestarikan tumbuh-tumbuhan, kita menjaganya, merawatnya dengan baik. Nah, kita misalnya contoh merawat jagung. Nah, kita rajin memupuknya, menyiramnya, merawatnya dengan baik. Nah, jadi itu akan bertumbuh besar-besar. Nah, jadi waktu besar nanti dia akan panen. Nah, itulah hasil yang kita peroleh. Nah, itulah yang dapat dilakukan manusia, di mana manusia itu dapat menghasilkan dan mengembangkan dari segala sesuatu yang telah diciptakan manusia. Namun, manusia itu tidak bisa menciptakan seperti apa yang dilakukan Tuhan. Nah, jadi itulah dia keterbatasan manusia. Walaupun manusia segambar dengan Allah, namun manusia tidak bisa menciptakan. Tetapi Tuhan bisa menciptakan. Manusia hanya bisa mengembangkan dan menghasilkan, namun tidak bisa menciptakan seperti yang dilakukan Allah. Nah, jadi anak-anak, sampai di sini semuanya paham? Apakah ada yang tidak dimengerti? Nah, jadi kalau sudah paham, Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, Miss akan memberikan nantinya beberapa soal kepada kalian. Nah, soal itu kalian kerjakan ya anak-anak. Nah, tidak hanya itu saja, Miss juga ingin kalian coba menyanyikan satu lagu ataupun menulis satu lagu lagu rohani yang menurut kalian bermakna di dalam kehidupan kalian, atau lagu rohani yang kalian sukai. Nah, kalian tulis satu lagu rohani ataupun kalian nyanyikan. Nah, dimana tugasnya itu bisa kalian buat dalam bentuk video ataupun kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, setelah kalian tulis lagu kalian itu, kalian buat apa makna lagu tersebut di dalam kehidupan kalian. Nah, kalian tulis ya apa maknanya di dalam kehidupan kalian. Nah, lagu itu yang tersebut yang benar-benar bermakna di dalam kehidupan kalian. Nah, lagu rohani anak-anak, jangan lagu-lagu yang aneh kalian buat. Jangan pula lagu rock and roll yang kalian buat, tapi lagu rohani. Nah, setelah kalian tulis lagu rohani tersebut dan kalian jelaskan apa maknanya di dalam kehidupan kalian. Nah, Miss juga memberikan tugas kalian buat apa kehadiran Allah di dalam kehidupan kalian. Apa sih kehadiran Allah yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Apa sih
eh, karya ataupun berkat Allah yang berarti di dalam kehidupan kalian. Nah, jadi kalian uraikan semuanya itu di dalam buku tulis ataupun dalam bentuk video. Nah, jadi misalnya Miss mau memberikan satu contoh lagu nih. Nah, lagu ini Miss sangat suka lagu ini. Lagunya seperti ini anak-anak. Yesus kekasih jiwaku. Siapa yang tahu lagunya ayo? Nah, jadi ini lagunya anak-anak, kita dengarkan bersama-sama. Kita nyanyikan ya anak-anak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, dengan nyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, jadi ini merupakan salah satu lagu yang paling Miss suka. Karena apa? Karena lagunya ini memiliki makna yang begitu dalam. Nah, kita nyanyikan. Nah, jadi itulah lagu Miss yang paling Miss suka. Dimana dalam makna lagunya itu Yesus itu rela disalibkan, dia rela disiksa, dicambuk, bahkan dimaki-maki ataupun dihina di depan orang banyak. Demi apa? Demi menebus dosa-dosa manusia. Demi menebus dosa yang telah dilakukan manusia. Dia rela disalibkan hanya untuk kita. Dia rela berkorban hanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, itulah alasan Miss kenapa lagu ini sangat berkesan bagi hidup Miss. Nah, jadi seperti itu juga ya contoh-contoh yang akan kalian berikan nantinya. Nah, jadi anak-anak tugasnya itu seperti itu ya anak-anak. Kamu buat lagu rohani yang kamu suka, serta dia jelaskan kenapa kamu suka lagu tersebut. Baru yang kedua, kamu sebutkan di dalam buku di dalam kehidupan kamu itu apa sih kehadiran Allah yang telah hadir di hidup kamu itu. Nah, baru soalnya yang ketiga nanti Miss kirim ya anak-anak. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa semuanya.